Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli batin, ya ahli nawbati wa ya ahli nur, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan dan diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bersimpuh duduk di salah satu rumahnya, yakni masjid. Sama-sama kita mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat mulia ini membuahkan duduknya kita kelak di tempat termulia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama Rasulullah. Dan semoga kita semua, khususnya yang hadir, diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan setelah itu nanti kita semua ketika wafat diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masuk pada bagian hadis yang terakhir dari hadis ke-35. Nabi SAW meneruskan sabdanya, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu muslimun. Setiap orang Islam, kullul muslimi alal muslimi, atas orang Islam yang lain, haramun adalah haram, damuhu darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Artinya di sini Nabi SAW memberi rambu-rambu kepada kita, tidak boleh saling mengganggu terhadap sesama umat Islam. Begitu juga dengan yang lain. Tidak boleh mengganggu damuhu, darahnya, keselamatannya, nyawanya, dan juga maluhu, hartanya, tidak boleh kita ganggu. Wa irduhu dan kehormatannya. Tiga-tiganya ini sesama umat Islam wajib untuk saling menjaga dan haram saling mengganggu. Tiga ini kalau dijaga maka tidak akan ada perselisihan di antara manusia. Kalau kita teliti cekcok, kita teliti perselisihan di mana-mana, kita teliti apalagi sekarang pertempuran, perang mulai merambah kemana-mana, itu awal-awalnya kalau diteliti tidak lepas dari tiga ini: mengganggu keselamatan orang, mengganggu harta hak orang, atau mengganggu kehormatan orang. Kalau sudah tiga ini disenggol, maka pasti akan terjadi perselisihan. Karena itu Nabi di sini mengingatkan, haram kita saling mengganggu baik nyawa, harta ataupun kehormatan. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, qatlul mu'mini a'damu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang yang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada hilangnya dunia.
Artinya kehormatan nyawa seorang yang beriman itu luar biasa, tidak bisa dibeli walaupun dengan dunia seisinya. Di sisi Allah lebih mulia orang yang beriman. Nah, begitu juga dengan hartanya, tidak boleh diganggu. Imam Ibrahim bin Adham atau Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, tarku danikin min haram ahabbu ilayya min mi'ati hajjatin min halal. Meninggalkan danik, danik itu 1/6 dari dirham. Dirham dipotong jadi 6. Nah, satu potongnya itu namanya danik, sedikit. Kalau dinar kan uang kepingan dari emas, itu agak mahal. Tapi kalau dirham itu kan dari perak, lebih murah. Satu danik 1/6 dari dirham aku tinggalkan, aku tidak mau ngambil karena itu hak dari saudaraku yang lain, alias itu haram kalau aku ambil tanpa izin. Aku tinggalkan yang haram, walaupun cuman 1/6 dirham, itu jauh lebih aku sukai, jauh lebih afdal daripada haji 100 kali dengan harta yang halal. Artinya di sini menggambarkan harta sesama, harta umat Islam itu mulia, jangan sampai diganggu. Jangan sampai kita ganggu hartanya orang walaupun sedikit, tapi harus izin. Jangan ngambil tanpa izin sehingga haram. Perbuatan yang seperti itu kalau dijauhi, ditinggalkan, meninggalkan yang haram, nggak ganggu harta orang walaupun cuma sedikit, itu lebih afdol daripada kita haji 100 kali dengan harta yang halal. Menunjukkan agungnya, mulianya nyawa orang yang beriman, harta orang yang beriman. Tidak boleh kita ganggu. Nah, begitu juga wa'irduhu, kehormatannya juga tidak boleh kita saling mengganggu. Karena itu dalam fikih itu kan, kalau sudah ada orang ngelamar perempuan niku ndak boleh ada laki-laki baru ngelamar di atas lamaran. Oh, niku menginjak-injak kehormatan dari yang ngelamar yang pertama. Ndak boleh, haram hukumnya. Yang ngelarang langsung Nabi, wala yakhtubu ala khutbati, wala yukhtubu ala khutbati, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lamaran itu tumpuan. Begitu juga pihak wanita ndak oleh nerima sing iki lamaran trimo, nekne sing luwih sugih trimo meneh, kok teko meneh sugih trimo meneh. Itu menginjak-injak kehormatan orang-orang yang melamar duluan tadi itu. Ndak boleh, diharamkan. Ya. Karena itu kehormatan orang yang beriman ini sangat besar di sisi Allah, sangat besar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai pernah Sayyidina Abdullah bin Umar itu melihat Rasulullah tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah tawaf Nabi ngomong, ma atyabak wa ma adyabari hak, ma a'damak wa ma a'dama hurmatak, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallah a'damu min hurmatik maluhu wa damuh. Ketika Rasulullah tawaf di Ka'bah, beliau ngomong dengan Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa wanginya engkau, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau. Akan tetapi sumpah demi jiwa Muhammad, jiwaku ini yang ada di kekuasaannya, sumpah demi Allah maksudnya, kehormatan, kemuliaan orang yang beriman jauh lebih mulia di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah. Masya Allah, sampai seperti itu. Karena itu nggak boleh kita ganggu sesama umat Islam, nyawa, harta, apalagi kehormatannya, wajib sama-sama kita menjaga. Termasuk mengganggu kehormatan adalah ngomong jelek di belakang, gosip.
orang yang suka ngomongin kekurangan orang, walaupun memang benar-benar ada kekurangannya kan tidak boleh kita omongkan, kecuali ada tujuan tertentu. Kemarin sudah kita bahas diantaranya karena mau menikah, ini kekurangannya yang calonnya diomongkan biar nanti nggak ketipu dan lain-lain. Itu boleh, ada beberapa hal yang boleh, tapi selain itu tidak boleh. Kekurangan orang walaupun memang benar ada kekurangan tidak boleh kita omongkan. Kalau kita ngomongkan kekurangan yang ada pada orang lain, maka itu namanya gosip atau ghibah, ngerasani. Itu termasuk merobek, merusak kehormatan sesama umat Islam. Karena itu di Al-Quran Allah SWT berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kamu gosipi sebagian yang lain, ngomongkan kekurangan yang lain. Jangan, dilarang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi seorang wanita yang pendek. Memang orangnya pendek, cara bahasa sekarang kasarnya itu cebol. Datang ke Rasulullah karena suatu urusan, bertanya ini tanya itu, urusan agama, datang ke Nabi. Setelah selesai pulang, maka Siti Aisyah mengatakan, ma afsaha kalamaha laula annaha qasira. Betapa indahnya, betapa bagusnya tutur kata tadi perempuan tadi itu, tapi sayang ya pendek. Ngomong gitu tok, nyeletuk, tidak sengaja. Bagus ya Rasulullah, suamiku tadi yang datang tuh perempuan itu tutur katanya bagus, sopan, sayangnya kok pendek. Maka Rasulullah saat itu nanggapi dengan serius, igtabtiha ya Aisyah. Wahai Aisyah, kamu berarti sudah gosipi dia, ngomongkan kejelekan orang, itu gosip berarti Aisyah. Maka Siti Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, ma qultu illa ma fiha. Wahai Nabi, bukankah aku ngomong memang kenyataannya ada pada dia? Memang kan pendek tadi itu. Maka Nabi SAW mengatakan, dakarti agbaha ma fiha. Kemudian beliau meneruskan sabdanya, man kaffa lisanahu an a'radil muslimina qala Allahu athratahu yaumil qiyamah wa man dzabba an akhihi fa haqiqun 'ala Allah taala an yu'tiqahu minan nar. Wahai Aisyah, menyebutkan kekurangan orang itu adalah gosip. Nah, mungkin saat itu beliau enggak sadar atau belum tahu Siti Aisyah, diajari sama Nabi. Kemudian Nabi meneruskan nasihatnya, barang siapa mencegah lisannya, enggak sembarang ngomong, mengganggu kehormatan sesama umat Islam, enggak ngomongkan jelek sesama umat Islam, maka nanti di hari kiamat kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa wa man dabba an akhihi, barang siapa yang dia membela, membantu saudaranya, memberi manfaat terhadap saudaranya, maka dia pun akan dibela oleh Allah, dimerdekakan kelak dari neraka ketika di akhirat. Nah, di sini jangan sampai kita mengganggu kehormatan orang, walaupun dengan ucapan, walaupun dengan gosip, ngomongkan kekurangan tadi itu jangan. Bahkan ada satu cerita itu, Al-Imam As-Samarqandi, Imam Samarqandi diceritai oleh ayahnya langsung. Ayahnya pernah bercerita bahwasanya para nabi itu kalau tidak menjadi rasul, kan ada nabi, ada rasul. Kalau nabi diberi wahyu untuk diamalkan sendiri, pribadi. Kalau ada nabi dikasih wahyu untuk disampaikan, itu namanya rasul, nabi plus rasul. Nah, kata ayah beliau ini, kalau ada nabi
yang tidak dijadikan rasul, maka wahyu yang mereka terima itu bisa berupa mimpi, bisa berupa suara yang dia dengar ketika terjaga. Jadi mimpinya para nabi itu wahyu, mimpinya para nabi itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu ada seorang nabi yang dia mimpi, di dalam mimpinya disuruh oleh Allah, idza asbahta fa awwalu syai'in yastaqbiluka fakulhu watsani uktumhu watsalits iqbalhu warabi' la tu'ayyizhu wal khamis ihrab minhu. Wahai Nabi, nanti kalau kamu bangun, maka ketika engkau beraktivitas, sesuatu yang pertama kali kamu temui, maka makanlah itu. Yang kedua, kalau kamu temui sesuatu yang kedua, maka simpan. Yang ketiga, kalau kamu berjalan lagi ketemu sesuatu yang ketiga, maka terima. Kemudian yang keempat, jangan buat dia putus asa. Kemudian yang kelima, kalau kamu ketemu sesuatu yang kelima di hari pagi nanti, maka larilah dari yang kelima tersebut. Maka benar si Nabi niki ketika pagi-pagi bangun, dia beraktivitas, jalan pertama kali yang dia lihat gunung yang begitu besar. Perintahnya apa tadi? Kalau ketemu sesuatu pertama, makan. Sarapan gunung ini berarti. Ketemu pertama yang dilihat gunung yang menjulang begitu tinggi. Dalam hatinya, ini sesuatu yang pertama aku diperintahkan untuk makan. Tapi kok gunung? Masa aku pengen makan gunung? Tapi aku diperintah oleh Allah, tak laksanakno. Enggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu di luar kemampuanku. Bener, dia maju di dekat itu gunung. Ketika semakin dekat gunung itu mengecil kayak satu puluhan. Jadi kecil, kemudian dia ambil, dimakan, rasanya lebih manis daripada madu. Ini mukjizat para nabi dulu. Mukjizat terus di luar akal nalar. Namanya mukjizat. Kalau para wali kan keramat. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau di manaqibnya itu bisa menghidupkan ayam yang sudah meninggal, bahkan dimakan. Qumi ayyad dajajah, kemudian ayam itu hidup lagi, berkokok. Kokoknya bukan kukruyuk, enggak, tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Itu kan ada di manaqib yang sering dibaca oleh orang-orang yang ahli manaqib. Itu namanya keramat. Keramat di luar nalar, di luar kebiasaan manusia, nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya bukan keramat. Begitu juga mukjizat itu di luar nalar, nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya bukan mukjizat namanya. Makan buah ya nggak mukjizat. Ini mangan gunung. Gunung dipangan, dideketi jadi makanan kecil, diambil dimakan, rasanya lebih nikmat daripada madu, lebih manis daripada madu. Masya Allah. Kemudian dia jalan lagi. Kalau ketemu sesuatu yang kedua, simpan. Ketika jalan, ketemu sama satu bejana wadah yang terbuat dari emas. Wadah emas. Perintahnya suruh nyimpan. Akhirnya bingung mau disimpan di mana. Udah, beliau gali tanah, disimpan itu emas. Ditanam di dalam tanah. Kemudian beliau si Nabi ini berjalan lagi, tapi ditoleh ke belakang. Ternyata setelah ditanam dalam tanah tadi, bejana tadi keluar lagi ke atas. Loh, kok balik menduwur? Akhirnya dia kembali lagi, digali lagi, ditanam lagi, terus selesai noleh lagi, balik ke atas lagi, sampai 3 kali. Ketika yang ketiga dilihat masih wadah tadi itu berada di atasnya lagi. Loh, wes tak tanam tapi kok balik ke atas lagi? Ya sudah, wes saya sudah melakukan 3 kali,
Yang penting sudah aku simpan tadi, masalah itu keluar lagi, wes itu urusannya Allah. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya. Kalau ketemu sesuatu yang keempat, sesuatu yang ketiga, maka terimalah perintahnya, suruh nerima. Pas jalan, ada burung tiba-tiba mencelok ten ngarepe piyambak niku. Burung itu berhenti di depannya dia minta tolong. Di belakang sana ada elang yang sedang buru burung ini. Wahai Nabi, aku minta tolong kepadamu wahai Nabi. Aku dikejar-kejar oleh elang itu, mau dimangsa. Perintahnya suruh menerima. Iqbalhu. Ini harus tak terima, tak lindungi. Akhirnya diambil, yes, masuk sini ke lengan saya, masuk burung kecil itu ke lengan beliau. Si elang datang. Elang ini berarti menjadi sesuatu yang ke berapa? Keempat. Perintahnya, kalau kamu ketemu sesuatu yang keempat, jangan buat dia putus asa. Elangnya ngomong, ya Nabi, inni kuntu fi talabi hadas sayf mundul ghadah hatta aratu akhadahu fala yu'ayyisni mir rizki. Wahai Nabi, aku lihat mangsaku tadi itu sudah kuburu dari kemarin pagi. Dari pagi tadi sudah buru-buru. Ini tadi mau ketangkep, sekarang malah berlindung di balik bajumu wahai Nabi. Aku sudah lapar, itu sudah ditakdir Allah jadi mangsaku. Akhirnya beliau bingung, Nabi ini bingung. Perintahnya Allah, yang ini suruh menerima, diayomi, dilindungi. Sedangkan yang keempat ini jangan sampai putus asa, permintaannya harus dikabulkan. Ketika bingung, akhirnya Nabi ini ngambil pisau, pahanya beliau diiris sama beliau sebesar burung itu, dikasihkan ke elang itu. Tapi Nabi ojo ditiru, dilaptok wis sembuh. Nah jenengan pesodakoh ngiris paha malah buyar nggih. Akhirnya daging sebesar burung itu diambil dari daging beliau, dikasihkan ke elang itu. Enggak boleh buat putus asa si elang itu, permintaannya harus diberikan. Setelah itu selesai, beliau melanjutkan perjalanan. Ketemulah sesuatu yang kelima, ketemu bangkai. Instruksinya, perintahnya ihrab minhu, lari dari itu. Akhirnya beliau lari balik pulang. Ketika sore, beliau bertanya sama Allah, minta penjelasan dari Allah. Ya Rabbi, inni qad fa'altu ma amartani fabayyin li ma kana min amri hadhil asya. Doa Pak Surya, Allah, saya sudah melaksanakan perintah di hari ini ya Allah, tapi saya belum paham maksudnya apa ini tadi lima-limanya ini ya Allah. Tolong beri penjelasan saya ya Allah. Akhirnya malam hari dia tidur, mimpi dijelaskan dalam wahyu yang diterima dalam mimpi. Ammal awal alladzi akaltahu fahuwal ghadab. Adapun yang pertama yang kamu makan itu adalah ibarat amarah. Amarah itu permulaannya besar kayak gunung, tapi kalau kamu tahan, kamu makan, kamu tahan, maka amarah itu akan mengecil dan kamu bisa jadi orang yang mengendalikan diri. Tapi kalau sudah nggak dimakan alias nggak ditahan, ya sudah kayak gunung meletus, hancur semua nanti kalau amarah itu dituruti. Piring pecah, mungkin kaca lemari pecah, TV banting, sak omahe dibrohno sisane kadung ngamuk, dibakar sisan. Amarah kayak gunung meletus, nek nggak ditahan akan seperti gunung meletus. Akibatnya kalau semakin besar itu amarah, semakin besar dampaknya yang luar biasa, yang luar biasa jelek. Itu ibarat amarah, kamu tahan dia akan mengecil walaupun awalnya sebesar gunung. Nah ini pelajaran agar nahan emosi, jadi orang yang bisa nahan emosi. Wathani, adapun yang kedua, bahwa man amila hasanatan fa in katamahu fa innahu yadharu. Terus yang kedua tadi, wadah emas yang kamu simpen tapi kok muncul lagi di permukaan, kamu tanam muncul lagi. Itu ibarat orang itu kalau melakukan amal kebaikan, walaupun disimpan nanti akan ditampakkan oleh Allah. Ditampakkan oleh Allah keberkahannya dunia
bahkan nanti sampai di akhirat. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi suatu ketika nanti akan ditampakkan oleh Allah amal baik itu, amal baik yang ikhlas, yang disimpen ndak ono wong ngerti. Suatu ketika amal itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah itu pelajarannya, kalau kita ngamal apik niku ojo pengen dinilai sama orang. Jangan suka pamer. Wes kalau bisa yang tahu hanya Allah sebisa mungkin. Ada amalan-amalan yang jadi rahasia antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling banyak berkahnya. Nanti akan dimunculkan keberkahannya oleh Allah. Adapun amalan yang lain kalau kita ikhlas ya sama aja. Cuman anjurannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasalif man i'tamanaka bi amanatin fala takhunhu. Yang ketiga, burung minta perlindungan engkau pun melindungi. Itu pelajarannya adalah kalau ada orang titip amanat, mengamanatkan sesuatu, maka jangan kamu khianat. Dia amanat pengen berlindung, kamu lindungi sampai dia selamat. Amanat apapun itu, jangan sampai jadi orang yang mengkhianati amanat. Warabi' wa amarabi' fa idza sa'alaka insanun hajatan fajtahid fi qada'iha wa in kunta muhtajan ilaiha. Terus yang keempat, elang tadi sampai kamu memotong dagingmu. Itu pelajarannya adalah sebisa mungkin jadi orang yang nolong sesama, mengutamakan sesama. Walaupun kita kepepet tapi ada orang minta tolong, kita berusaha tetap nolong sebisa mungkin. Contoh sodako atau nopo, sodako jangan nunggu luang, jangan nunggu luas rezekinya baru sodako. Pokoknya seadanya keluarkan. Apalagi ada orang minta bantuan, bantu semampunya maksudnya. Jangan nolak orang yang minta bantuan, bantu semampunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah al-ghibah fahrab minal ladina yaghtabunan nas. Yang kelima, yang terakhir itu adalah gosip, orang-orang yang suka menghancurkan, merobek-robek, menodai kehormatan orang dengan lisannya, suka ngomongin kekurangan orang, kejelekan orang, suka gosip, suka ghibah, maka jauhi perbuatan tersebut. Itu ibarat bangkai, baunya menusuk, baunya sangat bau, maka jauhi, jangan sampai mengganggu kehormatan sesama, lebih-lebih sesama umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki nggih. Terakhir, Imam Yahya bin Mu'ad itu pernah memberikan satu rambu-rambu kita agar jadi orang yang selamat. Wong urip ning donya niku rumusnya gampang, telu kata beliau rumusnya. Pertama, kalau kita ahaduha annaka illam tanfa'hu fala tadurrah. Yang pertama, kalau kita ini nggak bisa jadi orang yang bermanfaat untuk yang lain, maka jangan jadi orang yang mengganggu yang lain. Ini rumus pertama, nek pengen selamat dalam kehidupan. Kalau nggak bisa beri manfaat, maka jangan beri madarat. Nggak bisa memberi manfaat kepada sesama, jangan ganggu. Kemudian yang kedua, wasani ilam tasurrahu fala taghummah. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, maka jangan nyusahkan orang. Gak iso nyenengno wong, ojo nyusahno wong. Niki yang kedua. Yang ketiga, wasalith ilam tamdahu fala tadhummah. Kalau tidak bisa muji orang, maka jangan menghina, gosip, ngomongin kekurangan orang. Nah, tiga ini rumus hidup ayem, tentrem, selamat dunia akhirat. Beri manfaat, kalau nggak bisa jangan ganggu. Bahagiakan orang, kalau nggak bisa jangan buat sedih orang. Kemudian puji orang, kalau nggak bisa jangan menghina orang. Udah tiga ini kalau dilakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang minal muhsinin, tertulis menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat baik, yang beramal baik. Nah, semoga kita semua bisa menjadi pribadi muslim
yang tidak mengganggu keselamatan orang, nyawa orang, darah orang, tidak mengganggu harta orang, tidak mengganggu kehormatan orang. Kita sesama muslim saling menghormati, saling menjaga, saling bersatu, sehingga kita semua bisa menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling bahagiakan Nabi adalah saat melihat umatnya bersatu, walaupun beda organisasi, beda ini beda itu, tapi saling menjaga, kondusif, gak ganggu harta, gak ganggu kehormatan dan seterusnya. Semoga kita termasuk umat baginda Nabi yang membahagiakan Nabi, sehingga kita tidak hanya mencintai Nabi, tapi kita juga mendapat bagian dari cintanya Nabi. Mencintai Nabi itu biasa, akan tetapi kalau dicintai oleh Nabi itu yang luar biasa. Setiap umat Nabi wajib cintai Nabi dan harus itu. Tapi kalau umat Nabi yang dicintai oleh Nabi dengan cinta yang khusus, kalau semuanya dicintai sama Nabi, tapi ada umatnya Nabi yang dicintai dengan khusus. Nah, kata ulama, di antara mereka umatnya Nabi yang dapat cinta khusus dari Nabi adalah orang yang mengamalkan hadis ini, enggak ganggu nyawa orang, keselamatan orang, enggak ganggu harta orang, enggak ganggu kehormatan orang. Kalau sudah tiga ini bisa kita hindari, enggak ganggu tiga-tiganya ini, kita akan terus menjadi umat Nabi yang dapat cinta khusus, perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat tersebut. Amin, Allahumma amin.